Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Balik lagi nih di channel ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan pastinya selalu banyak rezekinya. Dan semoga semua yang kalian inginkan dan cita-citakan dapat terwujud. Amin. Nah, di video kali ini gue bakal nge-review motor yang satu ini nih, Yamaha Mio Sporty. Gokil nih, warnanya kuning. Dan ini bukan Yamaha Mio ecek-ecek nih, bukan Yamaha Mio sembarangan. Kayak apa ya review lebih lanjutnya dan detailnya kayak apa aja yang udah dirubah. Yuk kita review lebih lanjut sama ownernya. Oke guys, nih kita udah kedatangan ownernya. Ya, yoi. Mas ya, Mas Wawan nih. Mas, boleh diceritain nggak nih tentang Yamaha Mio ini? Basicnya tuh motor apa dan apa aja yang udah dirubah? Dari bodinya sampai mesin itu dari semua udah rubahan. Gua ngambil tema dari tema-tema motor karena gua suka banget pas lagi ngeliat motor road race. Kok kayaknya ganteng, kalau bisa dibuat harian kenapa enggak gitu kan. Nah makanya di motor gua ini gua ambil di tema road race modelnya, semi road race untuk harian. Berarti guys, nih basicnya nih Yamaha Mio Sporty tahun 2004 dan warnanya asli kuning ya. Dari Asli kuning. STNK-nya juga warna kuning. Keren banget nih. Ini tergolong rare nih guys. Apa aja yang udah diganti nih mas? Dari lampu ini pakai MX Thailand, semua body ori, full repaint. Nah ini belum di stripping aja sih sama saya, masih polosan. Ini bedanya Sen ini sama yang lokal tuh apa tuh? Kalau yang orisinil dia semua jadi satu. Kalau ini sen dan lampu senja misah. Oke, siap. Dan dia masih pakai bohlam biasa ya. Oke. Ini juga udah rubahan master rem pakai asli Yamaha R25. Mantap. Pakai punya Moge, Iya. makanya bodi jadi coak. Oke. Ya kan? Terus speedometer ini juga udah pakai KTC yang digital. Dia udah ada RPM, odometer, jarum bensin, semua jam lengkap sampai voltase bisa dicek, voltase aki. Oke. Ini dia mencet-mencet tuh dari sini nih. Iya, Switchnya. Oh, Dia dari pakai tombol starter tapi tanpa pencetan rem. Kalau ini starter kan soalnya. Oh, berarti kalau Ngecek. dia mau starter masih bisa ya? Masih bisa. Oke, keren nih. Ini plug and play ya? Plug and play. Oke. Mio Sporty. Oke, mantap. Terus kemudian kaki-kaki depan nih. Sok masih standar, cuma pelek aja pakai model jari-jari. Pakai Takasogo XL Asia. Oke. Nah, ban dibalut pakai FDR MP76. MT76. Mantep nih. Kaliper ini pakai R15. Oh, gitu. Double piston, orinya kan Oke. satu single piston. Double disc PSM 240 ukuran. Oke. Berarti dia perpaduan nih untuk sistem pengereman depan, dia perpaduan antara Iya. di sininya R25 dan bawahnya R15. R15. Nah, pertanyaannya kenapa dipaduin gitu tuh Om? Kenapa nggak pakai R25 aja? Kalau pakai master rem R25 otomatis kita ngerubah bracket pegangan kalipernya yang di bawah. Kalau R15 dengan Mio kalipernya itu pegangannya plug and play dengan Mio. Banyak sebenarnya part-part aftermarket di luar sana itu yang pakai banyak, ada orang ada KTC atau RCB kan kaliper. Tapi kata kalau menurut mekanik dan teman-teman bengkel ngomongnya pakai Orion aja, udah pasti aman, bagus kan gitu kan. Nah, Gitu. itu ilmu baru tuh guys. Jadi memang gue juga pernah dengar sih, apapun produk aftermarket biasanya sih lebih oke yang orisinil. Nah, ini bisa jadi tips nih buat kalian kalau mau bikin pakem remnya nih, bisa perpaduan aja nih dan tanpa ngerubah-rubah lagi ya Om ya. Iya, tanpa ngerubah-ngerubah. Jadi di sini udah makin pakem nih, pakai R25, bawahnya R15. Oke, kita lihat nih dari samping. Yoi, bodinya kayak gini. Kuningnya keren ya, kinclong gini nih. Oke, tapi dia spakbornya ada warna putih nih. Jadi biar lebih kelihatan agak ada sesuatu yang nongol gitu, ada putihnya. Aslinya kuning kan Om ya? Aslinya gede. Oke, sebelum kita ke mesin, kita lihat dulu yang bagian-bagian sini nih. Nih, shocknya nih udah diganti. Sok pakai KTC Extreme, Oke. TC Extreme. tabung atas. Oke, dia bisa di adjust ya Om ya? Bisa di adjust, preload. Oke, preload. Oke, mantap. Nah, kalau
paling cuma behel ini nggak orisinil Mio Sporty, ini pakai Mio Soul. Oke. Dan mungkin ada paling pemanis sedikit, sambungan di body Oke di nih. karbon. Oke, ini Ini Kevlar skinny karbon. oh, ini ada karbonnya nih, skinning karbon nih. Tuh, keren ya. Lihatnya. Mantap juga nih. Keren nih. Dan infonya nih, kalau nggak salah dengar Om, ini bikin sendiri ya Om ya? Iya, skinny karbon sendiri. Oh, nah misalkan nih yang nonton, Bang pengen dong kayak gitu, bisa nggak pesen gitu? Bisa nggak? Bisa. Nanti Oke. kedepannya pengennya sih saya malah ngejualin part-part yang udah bener-bener udah di part karbon, yang udah di skinny Oh, karbon. oke. Jadi teman-teman kalau mau skinny karbon udah nggak perlu nunggu-nunggu lama. Jadi kita cuma udah dijadiin part sama ini. Udah dipastiin harganya lebih murah di bang pasaran Oke, ya. mantap Kita nih. ngebengkel untuk nge-skinny karbon. Oke, nah nanti IG bengkelnya boleh dicantumin ya Om ya? Boleh. Oke, kita udah minta izin. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya lebih detail tentang skinning karbon kayak gini, bisa langsung tanya aja ke Instagramnya ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi nih. Apa lagi nih Om? Nah, knalpot nih. Knalpot pakai WRX K2. Oh, K2. K2 Oke. trioval. Heeh. Leheran ini aslinya Mio J pakai CLD. Kenapa pilih WRX Om? Kenapa pilih WRX? Ya pas lagi nonton road race nih, nanya-nanya, ngobrol-ngobrol sama anak-anak mekanik. Heeh. Ya emang rata-rata motor road race sih hampir kebanyakan bisa dibilang knalpot ini tuh yang knalpot yang bisa dibilang oke juga gitu loh. Apalagi saya milihnya kan ini yang long. Saya sukanya nguber motor nggak terlalu bawahnya nggak terlalu liar, tapi mendingan atas gitu. Saya suka Oke. nguber atas aja mainnya kan. Apa bedanya sih kalau panjang sama pendek tuh ngaruhnya ke apa? Nah, tolong jelasin. Kalau panjang itu kan nanti daya kompresi mesin untuk keluar ke ini kan ada penahanan. Jadi mesin tenaga napas tuh nggak cepet habis kalau yang pakai seri knalpot yang long. Ya. Kalau yang short itu kan otomatis tenaga buangan yang itu kan cepet lepas. Ya. RPM lebih cepet teriak. Nah, itu napas motor bikin cepet habis. Mungkin Oke. bedanya di situ doang. setahu Berarti saya. kurang lebih kalau silinsernya pendek buat main bawah. Buat main bawah doang. Kalau panjang buat main Main atas. Oke. Tenaga nah. power atas sampai bener-bener peak powernya didapetin sampai misalnya kalau pecinta-pecinta top speed gitu. Kadang-kadang untuk pakai rekomendasi paling knalpot long. Wah, ini udah dibongkar dan waduh, ini gila sih. Ini udah ada oil cooler. Nah, ini oil coolernya buat matic atau oli mesin nih? Oli mesin. Kalau oil cooler pakai KTC Kitako. ATC. Universal dia. Boleh diceritain sedikit soal mesinnya nih, spek-speknya? Mesin ini udah bore up. Bore up, oke. Udah pakai piston 59. Udah stroke up juga. Oh, stroke up. 6 mili. Total cc 140. Mantap, mantap, mantap. Dan selebihnya nih sebenarnya banyak lagi nih guys yang udah di Head juga udah cylinder headnya juga udah bukan orisinil. Iya. Ini pakai aftermarket, CLD punya di klep Iya. besar 3126. Untuk pengabutan bensin pakai karburator PWK 28 KX85 asli orisinil Kawasaki. Dan pelatuk roller, kalau aslinya Mio kan udah nggak pakai pelatuk roller, dia masih hanya sebutannya apa ya, masih manual gitu dia nggak. Kalau yang ini pakai pelatuk roller Beat. Oh, Pakai Honda gitu. Beat di dalamnya. Berarti harus ada custom lagi dong. Custom lagi untuk Oke. di noken dan di apa pelatuk rollernya. Oh, berarti nokennya pakai itu. Tetap Mio teman di custom, hanya pelatuknya aja. Oh iya iya, iya. Nah. Paham. Jadi di bagian untuk pelatuknya yang Iya. custom lagi Nah. buat si pelatuk dari Beat gitu Nah. lah ya, kurang lebih. Om, nih CVT-nya kira-kira udah diapain aja nih? Kalau CVT gak banyak perubahan sebenarnya. Cuma ngerubah puli depannya doang. Puli Dan depan. main roller. Dan Oke. per sih paling. Kalau ini kebetulan derajat pulinya 13,5 supaya bukaannya lebih cepat atas, karena saya juga pakai per sentry, per besar atau per besar CVT, dan per sentrinya itu RPM lumayan berat 2000 kan. Makanya kenapa saya masih buka derajat puli 13,5, karena mekanik bengkel supaya bukaannya lebih cepat cepat narik gitu loh. Jadi nggak terlalu ini, mesin juga bisa lebih enak juga gitu loh. Oke, berarti dia sekali gas langsung jalan gitu lah ya. Oke, mantap nih. Tapi kalau dari ini sih gua suka nih sama konsep dari CVT-nya. Kenapa gua bilang gua suka? Kelihatannya standar aja gitu. Boleh nggak ya kita nyalain? Boleh Om? Boleh. Oke, kita coba dengerin sedikit ya. Karena memang ini gua lagi ada di
ruko-ruko nih, jadi sorry nih guys ya kalau memang gua nggak bisa lama-lama untuk dengerin suaranya. Oke, kita coba ya, 1, 2, yuk. Oke, gokil banget nih motor nih. Udah dengar sendiri kan? Suaranya padat banget dan waduh, gila menggelegar banget nih. Udah settingan road race banget sih. Kayaknya enak nih buat diajak jalan-jalan kenceng, nikung. Wah, gokil. Gue sebenernya penasaran banget guys, jujur penasaran banget, gue pengen ngetes ini motor. Tapi sorry nih guys ya, karena memang gue keterbatasan alat, lagi-lagi action camnya nggak ada. Doain aja supaya gue punya action cam ya, jadi kita bisa cobain jalan-jalan motor-motor kayak gini gitu. Mantap ya. Kalau kalian mau tanya-tanya juga motor nih, tentang motornya, kalian bisa juga tanya-tanya lebih detail lagi ke IG yang ini nih, gue cantumin di sini ya. Oke, mantap nih. Jadi kalian bisa tanya-tanya lebih lengkap. Kalau mau, bang ini gimana, spek ini gimana, gue mau kayak gini, bisa nggak, apa aja yang harus diganti dan lain-lain, itu tanya aja langsung ke omnya ya, ke IG-nya kayak gitu. Oke om, thank you banget nih udah diizinin buat ngulik-ngulik motornya ini nih. Tapi jujur nih gue penasaran banget sih om bawa jalan. Kalau suatu saat gue coba bawa jalan boleh nggak om? Boleh. Oh boleh. Antasari biasanya gaspol. Wah, gue udah langsung disuruh ke Antasari guys. Gokil banget, gila. Racun banget sih di motor nih. Oke, sekian dulu guys review gue kali ini tentang Yamaha Mio Sporty tahun 2004, warna kuning dengan mesin yang udah nggak standar pastinya. Keren banget. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nih, kasih komentar di bawah, gua harus review mobil apa, atau motor apa, ataupun gua harus kunjungin event apa. Komen aja di bawah guys. Dan jangan lupa juga pastinya, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya, agar ada notifikasi di gadget kalian. Oke guys, stay safe, stay healthy. Bye-bye.